Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi robba wa bislami dina wa di Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan hari ini. Salat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan di mana beliau yang mengantarkan kita dari zaman gelap gulita dan zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai contoh soal yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kami. Yang dimana kelompok 6 ini terdiri dari Adnan Yusanto, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri kedua. Dan untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Reni Handayani. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan Saudara Reni Handayani untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab contoh soal pertama mengenai pelaporan segmen. Jadi PT Atskia mempunyai 6 segmen operasi. Data pada segmen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, segmen elektronik pada pendapatan sebesar 100 juta, kemudian pada kolom laba atau rugi sebesar 20 juta, kemudian aset 200 juta. Yang kedua, segmen sepeda yang dimana pendapatannya 80 juta, kemudian pada kolom laba atau ruginya 14 juta, asetnya 175 juta. Yang ketiga, segmen peralatan olahraga yang dimana pada pendapatan 60 juta, kemudian pada kolom laba atau rugi 12 juta, asetnya 125 juta. Yang keempat, segmen peralatan rumah tangga yang dimana pendapatannya 30 juta, kemudian pada kolom laba atau rugi memperoleh kerugian sebesar 3.500.000, kemudian asetnya 63 juta. Selanjutnya segmen peralatan gas dan minyak yang dimana pendapatannya 42.500.000, kemudian pada kolom laba atau rugi sebesar 6.250.000, kemudian untuk asetnya 50 juta. Yang terakhir segmen peralatan pecah belah yang dimana pendapatannya 15 juta, kemudian pada kolom laba atau ruginya memperoleh kerugian sebesar 1.250.000, kemudian asetnya 30 juta. Nah, informasi tambahannya adalah dimasukkan dalam pendapatan segmen sepeda sebesar 80 juta adalah penjualan sebesar 5 juta ke segmen peralatan olahraga. Diminta yang pertama identifikasi segmen mana yang dilaporkan melalui uji signifikan 10%. Yang kedua, buatlah uji pendapatan konsolidasi 75%. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke uji signifikan 10% pada pendapatan. Jadi, untuk melakukan uji signifikan 10% pada pendapatan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyalin seluruh data pendapatan masing-masing segmen pada data segmen operasi PT Atskia. Yang dimana segmen elektronik sebesar 100 juta, segmen sepeda sebesar 80 juta, peralatan olahraga 60 juta, peralatan rumah tangga 30 juta, peralatan gas dan minyak 42.500.000, dan peralatan pecah belah 15 juta. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh pendapatan pada segmen elektronik sampai dengan peralatan pecah belah. Itu dengan menggunakan rumus sum.
Jadi total pendapatan gabungan sebesar Rp327.500.000. Dan untuk mengetahui persentase pendapatannya, kita menggunakan rumus SUM, yaitu contohnya pada pendapatan segmen elektronik 100 juta dibagi dengan total pendapatan gabungan 327.500.000, lalu dikunci, kemudian dikali 100%. Jadi dapat dilihat di kolom persentase pendapatan ini bahwasanya pendapatan pada segmen elektronik memperoleh 31%, kemudian pada segmen sepeda memperoleh 24%, peralatan olahraga 18%, peralatan rumah tangga 9%, peralatan gas dan minyak 13%, peralatan pecah belah 5%. Kemudian untuk mengetahui setiap segmen apakah dia dilaporkan dengan melebihi uji signifikan 10%, maka kita menggunakan rumus IF yang dimana sama dengan IF jika persentase yang dimiliki segmen elektronik lebih besar dari 10%, maka dikatakan ya. Tetapi jika persentase kurang dari 10%, maka dikatakan tidak. Jadi uji signifikan 10% pada pendapatan yang memenuhi kriteria itu ada di segmen elektronik, sepeda, peralatan olahraga, dan peralatan gas dan minyak. Selanjutnya kita masuk ke uji signifikan 10% pada laba rugi. Sama seperti uji sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menginput semua data pada kolom laba rugi yang ada di data segmen operasi PT Askia. Lalu kita jumlahkan kolom labanya menggunakan rumus SUM. Begitu juga dengan kolom rugi. Kemudian untuk totalnya ini jumlah laba kita tambah dengan
Selanjutnya kita masuk ke persentase total laba atau rugi, yaitu dengan cara laba pada segmen elektronik dibagi dengan total laba atau rugi. Enter. Jadi persentase untuk segmen laba sebesar 42, segmen pada elektronik sebesar 42%, kemudian segmen sepeda 29%, segmen peralatan olahraga 25%, segmen peralatan rumah tangga minus 7%, segmen peralatan gas dan minyak 13%, segmen peralatan pecah belah 3%. Kemudian untuk mengetahui setiap segmen apakah dia dilaporkan dengan melebihi uji signifikan 10%, maka kita menggunakan rumus IF yang dimana sama dengan IF %, yang dimana pada persentase segmen elektronik apabila melebihi 10% dinyatakan ya, namun apabila persentase segmen elektronik ini di bawah 10%, maka dinyatakan tidak. Jadi uji signifikan yang melebihi 10% ada pada segmen elektronik, sepeda, peralatan olahraga, dan peralatan gas dan minyak. Selanjutnya kita masuk ke uji signifikan 10% aset.
sama dengan langkah sebelumnya, yaitu kita menyalin semua data segmen operasi Atskia, data segmen aset operasi Atskia. Selanjutnya kita menjumlahkan semua total aset itu dengan jadi seluruh total aset semua segmen 643 juta. Selanjutnya untuk mengetahui persentase dari jumlah aset setiap segmen, yaitu dengan menggunakan rumus sum, yaitu contohnya pada segmen elektronik 200 juta dibagi dengan total aset lalu dikali 100%. Jadi presentase yang diperoleh oleh segmen elektronik sebesar 31%, kemudian pada segmen sepeda 27%, segmen peralatan olahraga 19%, peralatan rumah tangga 10%, peralatan gas dan minyak 8%, peralatan pecah belah 5%. Jadi selanjutnya untuk mengetahui setiap segmen apakah dia dilaporkan dengan menguji dengan melebihi uji signifikan 10%, maka kita menggunakan rumus IF lagi. Yaitu presentasi pada segmen elektronik 31% apabila lebih besar dari 10% maka dinyatakan ya. Kemudian apabila presentasi pada segmen elektronik ini lebih kecil dari 10%, maka dinyatakan tidak. Jadi uji signifikan 10% pada aset yang memenuhi kriteria adalah segmen elektronik, sepeda, dan peralatan olahraga. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap segmen dapat dilihat pada kolom ini bahwasanya uji pendapatan yang melebihi 10% yaitu segmen elektronik, segmen sepeda, segmen peralatan olahraga, dan segmen peralatan gas dan minyak. Kemudian untuk uji laba rugi yang melebihi 10% yaitu segmen elektronik, segmen sepeda, segmen peralatan olahraga, dan segmen peralatan gas dan minyak. Kemudian untuk uji aset yang melebihi 10% yaitu segmen elektronik, segmen sepeda, dan segmen peralatan olahraga. Selanjutnya kita masuk ke uji pendapatan konsolidasi 75%.
Baik, untuk uji pendapatan konsolidasi 70%, 75%, kita memasukkan segmen yang memenuhi kriteria, yaitu pada segmen elektronik sebesar 100 juta, kemudian pada segmen sepeda 80 juta, kemudian pada peralatan olahraga 60 juta, kemudian pada peralatan gas dan minyak 42.500.000. Setelah itu kita totalkan semua segmen yang dilaporkan. Tapi pada segmen sepeda kita kurangi 5 juta karena pada soal tadi dijelaskan bahwa dalam pendapatan segmen sebesar 80 juta, pada segmen sepeda sebesar 80 juta adalah penjualan sebesar 5 juta ke segmen peralatan olahraga. Nah, kemudian untuk pendapatan konsolidasi kita ambil dari total pendapatan gabungan, yaitu sebesar 327.500.000. Selanjutnya untuk mendapatkan persentase segmen yang dilaporkan, total segmen dilaporkan dibagi dengan pendapatan konsolidasi, kemudian dikali 100%. Jadi hasil 85% ini menunjukkan bahwa pendapatan dari segmen yang dilaporkan telah mencakup 85% dari total pendapatan keseluruhan perusahaan. Karena hasil tersebut lebih besar dari batas minimum 75%, maka perusahaan telah memenuhi ketentuan uji pendapatan konsolidasi 75%. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari pemateri pertama. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu contoh soal mengenai penurunan nilai persediaan dan pemulihan. Pada contoh soal ini mengambil ke PT Permata, yang dimana entitas yang menggunakan tahun kalender mempunyai 9.000 instrumen medis dalam persediaan awal pada tahun 2012. Pada tanggal 31 Desember 2011, instrumen tersebut telah disesuaikan turun menjadi 10.200 per unit dari biaya rata-rata aktual sebesar Rp10.550 per unit. Harga tersebut adalah yang terendah dari biaya rata-rata atau MRP. Tidak ada data unit tambahan yang dibeli selama tahun 2012. Informasi tambahan tersedia untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut. Untuk kuartal pertama pada tanggal 31 Maret 2012, persediaan di angka 8.000 unit, untuk biaya penggantinya ada di angka 10.100. Untuk kuartal kedua pada tanggal 30 Juni 2012, itu persediaan yang masih ada 7.500. Biaya penggantinya di sekitar angka 10.350 rupiah.
Untuk kuartal 3, yang dimana pada tanggal 30 September 2012 nilai persediaannya di angka 6.000 dengan biaya penggantinya di angka 9.900. Untuk kuartal keempat terjadi di tanggal 31 Desember 2012 untuk nilai persediaannya di angka 4.000 unit dengan biaya pengganti Rp10.000. Diminta tentukan beban pokok penjualan untuk setiap kuartal dan verifikasi beban pokok penjualan tersebut dengan menghitung beban pokok penjualan tahunan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau NRV. Jadi sesuai informasi yang pada soal tersebut, diketahui bahwa untuk persediaan awal pada tanggal 1 Januari 2012 itu ada persediaan di angka 9.000 unit dengan biaya 10.200. Untuk mengetahui beban pokok penjualan untuk setiap kuartal, kita memasukkan untuk keterangan untuk kuartal pertama. Untuk kuartal pertama terjadi penjualan sebesar 1.000 unit dengan harga untuk segmen pada harga untuk kuartal pertama itu di angka 10.200. Maka memperoleh dengan jumlah 10.200.000 rupiah. Adapun rugi penurunan nilai persediaan pada akhir itu karena pada awal 1 Januari 2012 itu harga biaya penggantinya itu di angka 10.200, sedangkan pada penjualan kuartal pertama ternyata mengalami penurunan dari 10.200 ke 10.100. Di sini kita karena persediaan awalnya 9.000 terus kuartal ke pertamanya terjadi penjualan sebesar 1.000 unit, maka untuk persediaan pada pada kuartal pertama itu tersisa 8.000 unit dikali dengan harga biaya pengganti pada awal periode itu 10.200 dikurang dengan harga atau biaya pengganti pada penjualan kuartal pertama itu 10.100. Dari hasil tersebut maka memperoleh 800.000 rupiah. Untuk mengetahui total beban pokok penjualan untuk kuartal pertama itu kita mengurangi atau menjumlah seluruh BWP yang unit terjual dengan harga rugi penurunan persediaan akhir dengan menggunakan rumus sum. Jadi diperoleh untuk kuartal pertama beban pokok penjualan yang terjadi sebesar 11 juta rupiah. Untuk kuartal kedua terjadi pada tanggal 30 Juni 2012. Pada tanggal 30 Juni 2012 itu terjadi penjualan sebanyak 500 unit dengan harga yang diperoleh itu dari hasil di periode awal kuartal pertama di kuartal sebelumnya itu 10.100. Maka memperoleh hasil
hasil Rp5.050.000. Dan terjadi pemulihan nilai persediaan di akhir karena pada kuartal kedua mengalami Kuartal kedua itu mengalami peningkatan harga biaya pengganti dari harga sebelumnya itu 10.100 menjadi 10.350. Jadi untuk biaya pemulihannya itu karena terjadi penjualan sebesar 500 unit, jadi persediaan untuk kuartal kedua tersisa 7.500 unit dikali dengan harga sebelumnya 10.100 dikurang dengan harga atau biaya pengganti pada periode tersebut itu 350. Maka menghasilkan dengan nilai 1.875.000 rupiah. Kenapa dia di sini mengurangi? Karena dia mengalami pemulihan nilai dari periode sebelumnya, dari angka 10.100 mengalami peningkatan 10.350. Jadi di sini untuk beban pokok penjualan terjadi pada kuartal kedua itu sebesar Rp3.175.000. Untuk kuartal ketiga pada tanggal 30 Desember 2012 terjadi penjualan sebanyak 1.500 dikali dengan harga pada periode sebelumnya itu 10.350 rupiah. Maka memperoleh hasil sebesar 15.525.000 rupiah. Adapun pada kuartal ketiga mengalami penurunan lagi dari harga 10.350 menjadi ke 9.900. Nah, untuk persediaan pada kuartal ketiga ini tersisa dari 7.500. Kita melanjutkan untuk materi sebelumnya itu kuartal ketiga. Karena mengalami penjualan sebesar 1.500 unit pada kuartal ketiga, maka nilai persediaan yang masih tersisa itu di angka 6.000 unit. Maka di sini kita itu menghitung dari selisih antara harga kuartal sebelumnya itu 10.350 rupiah. Dengan harga yang terjadi sekarang itu 9.900 rupiah. Maka di sini menghasilkan kerugian penurunan nilai persen akhir itu di angka 2.700.000 rupiah. Maka total beban pokok penjualan terjadi ke kuartal ketiga itu sebesar Rp18.225.000. Pada kuartal keempat itu terjadi pada tanggal 31 Desember 2012 dengan unit yang terjual itu di angka 2.000 unit dikali dengan harga periode sebelumnya itu 9.900, maka memperoleh jumlah BPP unit terjual pada periode tersebut itu di angka 19.800.000 rupiah. Pada kuartal keempat ini mengalami pemulihan nilai persediaan akhir dari harga
Biaya sebelumnya itu dari 9.900 mengalami peningkatan Rp100 dari itu memperoleh Rp10.000. Jadi untuk pemulihan di sini kita menghitung dari periode sebelumnya itu nilai persediaan itu jangka 6.000, namun terjadi penjualan pada periode kuartal keempat itu 2.000, jadi sisa dari persediaan pada kuartal keempat itu tersisa 4.000 unit. Dikali dengan harga perolehan pada kuartal sebelumnya dikurang dengan harga biaya kuartal pada kuartal keempat. Jadi mengalami pemulihan sebesar 400.000. Jadi untuk mengetahui beban pokok penjualan pada kuartal keempat itu kita menjumlahkan seluruh yang ada pada kuartal keempat, yaitu untuk BBP unit terjualnya itu ada 19 juta dengan pemulihan Rp400.000, maka memperoleh hasil Rp19.400.000. Jadi total beban seluruh pokok penjualan seluruh kuartal dari kuartal pertama itu ada jangka 11 juta, kuartal kedua itu dengan beban pokok penjualannya itu di 3.175.000, di kuartal keempat di kuartal ketiga itu sebesar 18.225.000, dan kuartal keempat itu 19.400.000. Jadi total seluruh beban pokok penjualan pada dari kuartal 1 ke 4 itu sebesar Rp51.800.000. Adapun soal yang kedua yaitu dia meminta verifikasi beban pokok penjualan tersebut dengan menghitung beban pokok penjualan tahunan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau NRV. Jadi untuk saldo awal pada tahun itu ada 9.000 unit dengan harga awalnya itu di angka 10.200. Maka didapat untuk saldo awal periode itu di angka Rp91.800.000. Namun terjadi penjualan pada kuartal pertama itu sebesar 1.000 unit dengan harga jualnya itu masih menggunakan periode awal periode tahun tersebut, maka mendapatkan hasil pada kuartal pertama itu mengalami penyesuaian ke pasar dari 8.000 unit dikali dengan harga periode awal dengan harga pada kuartal pertama. Itu dari 9.000, jadi unit yang tersedia pada kuartal pertama itu tersisa 8.000 unit. Ini dikali karena harga sebelumnya di awal periode itu 10.200 dikurang dengan 10.100 itu mengalami selisih Rp100 atau mengalami penurunan sebesar Rp100. Jadi penyesuaian pada ke pasar itu kita mengalihkan unit yang tersedia dengan selisih dari penurunan persediaan. Jadi diperoleh di Rp800.000. Jadi saldo akhir untuk unit yang masih ada itu sebesar 8.000 unit dengan harga 10.100, maka sisa untuk saldo kuartal pertama itu tinggal
Rp80.800.000. Pada kuartal kedua terjadi pada tanggal 30 Juni 2012. Persediaan awalnya itu masih di 8.000, mengalami penjualan sebesar 500, dengan harga 10.100, maka memperoleh Rp5.050. Rp5.050.000. Jadi kita mengalami penyesuaian ke pasar lagi. Dari kuartal kedua itu mengalami penjualan sebesar 500 unit, jadi sisa persediaan pada kuartal kedua itu di angka 7.500 unit. Karena pada kuartal kedua itu mengalami pemulihan dari harga sebelumnya itu 10.100 menjadi 10.350.000 rupiah. Dia mengalami penguatan sebesar 250 rupiah. Jadi penyesuaian pemulihan persediaan awal pada kuartal kedua itu di angka Rp1.875.000. Jadi saldo akhir pada kuartal kedua itu persediaan yang masih ada di angka 7.500, dengan harga pada kuartal kedua itu menguat di 10.350. Jadi total saldo akhir pada kuartal kedua memperoleh di angka Rp77.625.000. Pada kuartal ketiga mengalami penjualan sebanyak 1.500 unit. Pada kuartal ketiga itu biaya mengalami penurunan. Kita masih memasukkan saldo sebelumnya. Jadi kita memperoleh jadi persediaan dijual pada kuartal ketiga itu sebanyak Rp15.525.000. Untuk penyesuaiannya itu karena tadi mengalami penjualan dari 7.000 pada kuartal ketiga itu mengalami penurunan lagi atau kerugian pada biayanya itu dari 10.350 menjadi 9.900. Jadi selisihnya itu di angka Rp450. Jadi saldo akhir pada kuartal ketiga itu persediaan yang masih tersisa di angka 6.000 unit dengan harga karena mengalami penurunan menjadi Rp9.900. Jadi total saldo akhir pada kuartal ketiga itu tersisa Rp59.040.000. Pada kuartal keempat mengalami penjualan sebanyak 2.000 unit dengan dijual dengan harga sebelumnya itu 9.900, maka memperoleh
maka memperoleh penjualan pada persediaan pada kuartal keempat itu di angka Rp19.800.000. Pada kuartal keempat mengalami penyesuaian ke pasar lagi jadi nilai persediaan pada kuartal keempat itu tersisa 4.000 unit. Dengan biaya itu mengalami peningkatan dari 9.900 ke 10.000. Jadi dia mengalami penguatan sebesar Rp100.000. Jadi kuartal keempat itu mengalami penguatan di angka Rp400. Jadi saldo akhir pada kuartal keempat itu nilai persediaannya yang masih ada jadi 4.000 unit dengan harga Rp10.000. Jadi total saldo pada kuartal keempat itu dengan persediaan akhir 4.000 dengan harga Rp10.000, dengan harga totalnya itu Rp40 juta. Baik, selanjutnya itu di contoh soal ketiga itu mengenai operasi asing yang signifikasi, dan di mana informasi mengenai operasi domestik dan asing pada PT Rimba adalah sebagai berikut. Wilayah geografisnya pada negara Indonesia, penjualan ke pelanggan non-Vialis sebesar 364 juta dengan penjualan antar wilayah antar afiliasi sebesar 38 juta rupiah. Adapun total pendapatan yang diperoleh dari negara Indonesia yaitu 400 juta 2.000 rupiah, 402 juta. Adapun laba yang diperoleh pada negara tersebut itu di angka 34.500.000 rupiah. Aset pada di negara Indonesia sebesar 500 juta 509 juta. Pada di negara Indonesia, di negara Inggris, penjualan ke pelanggan non afiliasi sebesar 252 juta. Untuk penjualan antar wilayah antar afiliasi sebesar 19 juta. Jadi total pendapatan pada di negara Inggris itu sebesar 271 juta. Adapun laba yang diperoleh pada negara Inggris itu 20.500.000 rupiah. Asetnya itu 439 juta. Untuk negara Brasil, penjualan ke pelanggan non afiliasi itu sebesar 72 juta dan penjualan antar wilayah atau antar afiliasi itu 6 juta. Jadi total pendapatan yang diperoleh pada negara Brasil itu di angka 78 juta. Adapun laba yang diperolehnya itu 11.300.000 rupiah dan asetnya itu di angka 93 juta. Di negara Israel itu mengalami penjualan ke pelanggan non afiliasi sebesar 58 juta. Jadi total pendapatan yang diperoleh di negara Israel itu 58 juta. Adapun labanya itu sebesar 3.200.000 rupiah. Asetnya itu 66 juta. Di negara Australia, penjualan ke pelanggan non afiliasi di angka 47 juta. Jadi total pendapatan di negara Australia itu di sekitar angka 47 juta. Laba yang diperoleh di negara Australia 4.500.000 dan asetnya itu 75.000 rupiah. Di soal diminta buatlah schedule untuk menunjukkan uji yang sesuai dengan menentukan negara manakah yang materi menggunakan ambang batas materi di atas 10%. Ini tenggorokan menjelaskan. Jadi kita mengklasifikasikan untuk pendapatan, kita memasukkan seluruh pendapatan yang ada di negara masing-masing.
Jadi total pendapatan untuk seluruh wilayah yang ada di konsolidasi pada PT tersebut di angka 856 juta. Untuk mengetahui persentase pendapatan gabungan, kita membagi dari total pendapatan yang diperoleh dari negara masing-masing seperti Indonesia, terus dibagi dengan total pendapatan seluruh dikali dengan 100%. Maka di negara Indonesia persentase pendapatan gabungnya itu di angka 47%, di negara Inggris 32%, di negara Brasil 9%, di negara Israel 7%, di negara Australia terjadi 5%. Untuk mengetahui apakah masing-masing negara tersebut melewati ambang batas 10%, maka kita menggunakan rumus if sama dengan apabila persentase yang dimiliki masing-masing negara itu memperoleh lebih dari 10%, maka dinyatakan ya. Namun apabila di negara tersebut kurang dari 10%, maka dinyatakan tidak. Gimana? Rumus if sama dengan D4 dibesar 10%, maka jadi perusahaan yang memperoleh yang melebihi ambang batas 10% ada di negara Indonesia dengan Inggris. Untuk laba yang untuk persentase di ambang batas 10% untuk laba masing-masing, itu kita menyalin seluruh laba yang diperoleh masing-masing negara. Jadi total seluruh laba yang diperoleh dari kelima negara tersebut mengalami laba sebesar 76%. Untuk mengetahui persentase seluruh jumlah laba masing-masing negara, kita membagi seluruh total laba yang diperoleh dari kelima perusahaan tersebut dengan rumus sum maka persentase laba dari masing-masing di negara tersebut seperti Indonesia di angka 45%, di Inggris 30%, di Brasil 15%, di Israel 4%, di Australia 6%. Untuk mengetahui apakah di masing-masing negara tersebut melewati ambang batas yang diperoleh, maka kita menggunakan rumus if sama dengan persentase yang dimiliki di negara Indonesia apabila melebihi
di angka 10%, maka dinyatakannya apabila persentase yang dimiliki negara Indonesia kurang dari 10%, maka dinyatakan tidak. Jadi dari ambang batas yang melewati pada laba di masing-masing negara hanya 3, yaitu Indonesia, Inggris, dan Brasil. Dan yang terakhir itu untuk mengukur ambang batas untuk pada kolom aset, kita menyalin seluruh data yang ada pada soal tersebut. Jadi kita untuk mengetahui seluruh total aset yang dari masing-masing negara, kita menjumlahkan seluruh dari ke-6 negara tersebut, jadi memperoleh di angka 1.182 juta. Untuk mengetahui persentase jumlah aset untuk masing-masing negara, kita menggunakan rumus sum sama dengan aset yang diperoleh dari negara tersebut dibagi dengan total aset gabungan dikunci terus dikali dengan 100%. Maka persentase untuk di negara Indonesia, persentase asetnya di angka 43%, di Inggris 37%, di Brasil 8%, di negara Israel dan Australia itu di angka 6%. Untuk mengukur apakah di masing-masing negara tersebut melewati ambang batas di atas 10%, maka kita menggunakan rumus if sama dengan persentase yang ada di negara tersebut apabila melewati 10%, maka dinyatakan ya apabila persentase yang dimiliki masing-masing negara kurang dari 10%, maka dinyatakan tidak. Jadi negara yang melewati ambang batas pada 10% itu ada di Indonesia dan Inggris saja. Jadi itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai contoh soal yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya kiri billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.